Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang memberikan rahmat dan iman Islam kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba Allah yang bertakwa lagi, hamba Allah yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan guru kita Sayyidina Syekh Arif Alhamdulillah Sayyidina Syekh Al-Salafi Mahdi Syabar Salim dan Umul Al-Mahmubah Al-Taqwa wa Hidayah Rahman, dan kita semua yang mudah-mudahan dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Pada hari ini kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin dan kitab hadis Arba'in Nawawi dan Bukhari Muslim dan sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW beserta kajian-kajian hadis dan tafsir-tafsir Al-Quran dan tafsir hadisnya, asbabul wurud dan asbabul wudurnya, asbabul wurudnya, agar kita memahami bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita contohi. Di dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita belum jawab dari anak-anak SMA maupun anak-anak mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan yang banyak ingin ditanyakan tentang perilaku kita di zaman ini. Yang pertama, zaman ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, banyak nanti manusia akan mengumpulkan harta, tapi tidak tahu, tidak tahu dan tidak mau tahu halal atau haramnya. Di zaman ini sudah terjadi, orang mau ngambil halal atau mau ngambil haram nggak ada urusan, karena mereka sudah tidak ada kepedulian. Sebab itu kita harus menjadi suri tauladan seperti Nabi SAW dengan berdagang. Berdagang, manusia harus punya dagangan yang dia jual agar dia mempunyai uang. Tanpa berdagang dia tidak akan mempunyai apa-apa. Kita tidak bisa mengemis. Kita harus berdagang, berusaha, berjualan, punya toko makanan. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu kita banyak yang tinggal di wilayah sekolah-sekolahan, buka toko makanan, bukan jual makanan. Insya Allah uangnya banyak. Saya pernah menanyakan omset perdagangan, entah itu minuman es, entah itu makanan ringan, jajanan, di wilayah-wilayah yang ada sekolahnya, itu keuntungan omsetnya satu hari 3,5 juta. Satu hari ada yang 700.000, itu satu hari 700.000. Hanya orang-orang miskinlah yang tidak mau berusaha. Hanya orang-orang miskin. Kalau kita lihat ada orang miskin itu tidak mau berusaha mencari rezeki yang halal. Kalau kata Umi Wahidah binti Haji Abdul Rahman apa? Tidak ada orang miskin, yang ada orang malas. Orang miskin itu sebenarnya orang-orang yang malas. Kalau kalian tahu, kalau ada orang miskin itu malas, jadilah dia menjadi orang yang miskin. Jadi jangan sampai kalian mempunyai sifat miskin, itu sifat pemalas. Berdagang, berjualan aja makanan, apa aja diusahakan, didagangkan. Ikan banyak, ikan sapu-sapu banyak, bisa jadi makanan. Belalang bisa jadi begedel. Rumput-rumput dipotong-potong, dicincang-cincang, dikasih micin, jadi makanan. Tambah masako, digoreng, jadi makanan. Nabi SAW pernah memberitahukan kepada kita,
Nanti di suatu zaman akan datang manusia hanya memikirkan perutnya aja. Makan. Sebab itu kita juga harus mencari solusi. Ya silakan yang mau bertanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walafu ya Habibana, izin bertanya, bagaimana cara agar kita mempunyai hati yang lunak dan gampang menerima nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz atau guru-guru? Syukran katsirun ya Habibana. Agar kita mendapatkan ilmu, yang pertama memperbanyak istighfar. Paling sedikit itu 1000. Kamu tahu, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Udah 1000 belum kita baca? Masalah ilmu pintar atau bodoh atau goblok atau pintar atau cerdas, itu Allah yang kasih. Allah yang kasih. Pak Jokowi profesor bukan, dokter bukan, insinyur kan, tapi pintar-pintar aja kan. Ada yang profesor, ada yang lebih hebat lagi pintar ilmunya, tapi masih lebih pintar Pak Jokowi itu, karena ilmu itu dari Allah. Ilmu itu dari Allah. Kalau nasihat ya, nih dengar, nasihat, terima atau tidak terima nasihat itu, karena hidayah itu dari Allah juga. Hidayah itu dari Allah. Kita nggak bisa memaksakan orang mau dengar nasihat kita atau tidak mendengar nasihat kita. Yang penting niat kita menyampaikan ajaran Islam, jangan sampai menjadi orang kafir. Yang sudah beriman Islam, dijaga Islamnya, diperbarui Islamnya dengan selalu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan memperbanyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kafir, dia akan menemukan Islam dengan cara yang Allah berikan. Sekarang banyak orang-orang Cina masuk Islam. Orang-orang Cina ini yang hebat-hebat itu, ada yang Podoni, pinter-pinter orang Cina itu yang masuk Islam. Jadi nasihat atau tidak menerima itu semuanya dari Allah. Yang penting kita itu selalu memohon ampunan kepada Allah. Nanti itu semua akan datang sendiri. Akan datang sendiri. Gak usah memaksakan kehendak Allah. Kita pengen jadi orang ini, jadi orang itu. Yang penting kita jadi orang apa? Yang beriman, yang Islam. Itu saja yang Allah minta dari kita. Jaga iman Islam kamu. Jangan sampai pada murtad, jangan sampai pada kafir. Apalagi zaman sekarang banyak buzzer-buzzer, buzzer-buzzer, TikTok, buzzer-buzzer, YouTube. Dibaliknya orang-orang kafir, komen-komen yang jelek-jelek tentang orang-orang Islam, menjelek-jelekkan agama Islam. Itu zaman sekarang, zaman fitnah.
Jadi jangan lupa memperbanyak istighfar. Hari ini sudah berapa istighfar kita? Terus masalah nasihat, tidak bisa menerima nasihat karena sifat manusia itu memang keras. Sesuatu itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi dengan kelembutan hati, bagaimana kelembutan hati bisa datang? Bagaimana? Ya dengan membaca sholawat. Karena Nabi SAW, ya Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh Allah, diberitahukan oleh Allah bahwasannya selawat itu menenangkan hatimu. Jadi banyak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Diberikan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad, pertolongan diberi juga dari Allah. Orang Islam itu ditolong. Jadi untuk menenangkan hati banyaklah baca selawat. Ya. Ini ada lagi nih pertanyaan. Yang di sini dulu apa yang di luar dulu? Yang di luar dulu apa yang di sini dulu? Udah di sini aja lah kalian lah, di luar biarin lah. Orang-orang kalau mau bertanya bingung masalah yang harus datang ke sini, bukan kita yang datang ke sana. Ya, oke, mahasiswa tuh mau nanya tuh. Lagi jangan sampai dengar baik-baik. Nabi Muhammad SAW pernah memberitahukan kepada sahabatnya bahwasannya umat Islam, dengar nih, umat Islam itu masalahnya cuma satu, masalah harta, masalah uang. Jangan sampai uang itu menjatuhkan martabat kamu. Jangan sampai uang itu menjual dirimu. Jangan sampai gara-gara uang kamu jadi orang yang terhina. Karena masalahnya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu cuma uang. Kamu perhatikan, makanya kita harus berdagang, berusaha, berjualan. Jadi pejabat juga banyak uangnya. Tapi pejabat yang benar, jangan korupsi. Iya. Dan korupsi, jadi DPR, kepala desa, wali kota, santri Nurul Iman banyak nih yang jadi DPR, alhamdulillah tuh. Anak-anak Al-Asyari Nurul Iman jadi pada DPR, alhamdulillah. Jadi yang penting jangan terlalu tergila-gila sama uang, karena itu merusak nanti kamu. Padahal makan sekedarnya, beli baju sekedarnya, tidak boleh berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka orang yang berlebihan, melampaui batas, makan sampai meletus perutnya. Jadi secukupnya itu. Karena kekayaan itu adalah di hati. Kekayaan itu di hati. Ketika rasa cukup, rasa
Fahimtum? Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ingin bertanya. Sebelum bertanya, saya mau menjelaskan masalahnya. Saya mempunyai abang, dan abang saya ini sudah menikah dan mempunyai anak 2. Dan pekerjaan abang saya ini adalah ojek online. Dan di sisi lain juga beliau juga mengikuti pengajian bersama gurunya. Dan Siapa nama gurunya Bang? Sebut aja Bang. kurang tahu Habib, belum begitu bertanya juga. Izin lanjut Habib. Lanjut. Dan pertanyaan saya, apakah lebih dahulu wajib memberi nafkah istri dan anak, atau lebih dahulu mengikuti pengajian bersama gurunya? Syukron. Begini bang, ini penting ini banyak orang gak paham ini di Indonesia ini. Sebab itu kalau mau kaya jangan bikin pesantren. Kalau mau kaya jangan bikin pesantren, karena kalau bikin pesantren itu bukan untuk jadi orang kaya, untuk jadi wali Allah, jadi orang yang mulia di hadapan Allah, berdiri di depan Allah, hamba yang mulia. Itu jadi hamba yang mulia. Kalau mau bikin pesantren jadi orang yang mulia, bukan untuk cari ini duit. Kalau mau cari duit harus buka toko sate, kan enak tuh, warung Padang. Nah itu kalau mau kaya harus bikin warung makan, bukan bikin pesantren. Nah inilah yang jadi masalah di Indonesia ini, banyak majelis taklim ya. Ya bener ya, pakai tinggi bang, sini bang, nggak kelihatan saya mukanya, jauh. Jadi banyak pondok-pondok pesantren atau majelis taklim ujung-ujungnya nanggokan ya. Sini bang, jadi duitnya kemana tuh? Uang ojek gitu, uang ojek online. Jadi uang ojeknya itu penghasilan tuh paling sehari itu kadang 20.000, 30 mungkin. Dan di situ juga beliau tuh ikut pengajian guru, entah mendapatkan uang atau mungkin mendapatkan ilmu. Tapi istrinya ini pernah bercerita juga, ya emang bagus ikut pengajian guru juga. Cuman anak dan istrinya kurang perhatian juga. Ya setiap hari mungkin penghasilan cuma 20.000 ya. Iya bang, jadi permasalahannya seperti itu. Jadi banyak kita tidak tahu tujuan orang bikin majelis taklim, tujuannya apa, orang bikin pesantren tujuannya apa. Kalau kita bikin warung makan, tujuannya kan uang, kan jelas ya. Yang berbahaya ini bikin pesantren, bikin majelis taklim, tujuannya ramang-ramang nih, antara duit atau ikhlas ya. Itu yang jadi masalah tuh sekarang tuh. Banyak pesantren-pesantren besar ujung-ujungnya mahal biayanya, sekolahnya mahal, ujung-ujungnya ya begitu juga. Ilmu agama kan sama-sama aja, baca Al-Quran, baca hadis. Kok bisa sampai ada yang 3 juta, 5 juta masuk? Bingung saya juga tuh. Uangnya buat kiainya, atau buat habaibnya, atau buat busnya. Cobalah pesantren atau dimanapun digratiskan lah, niatlah sedekahin aja lah, sedekahin lah buat nabung akhirat lah. Betul nggak? Buat di akhirat lah, pahala lah. Ini kan akhirnya sudah tukang ojek, 20.000 bagi 2 lagi sama majelis taklim. Makanya lebih baik kan kalian yang alim sendiri, kalian yang jadi ustaz sendiri, mengajari diri sendiri. Makanya waktu mudanya mesti sekolah. Kalau sudah tua begini sekolah ustaz.
Umur berapa dia? Ada umur 30 ya, 30 ke atas mungkin ada. Ini susah lah. Kalau nggak kasih duit takut nanti kiainya ngomel kan, ustadznya ngomel gitu. Kalau nggak kasih ke anak istri nggak makan gitu kan, serba-serbi gitu. Mau diturun iman tapi nggak bisa. Kalau turun iman kalau udah menikah nggak boleh mondok. Mesti yang masih perjaka sama perawan gitu. Tapi di sini perjaka semua, nggak ada perawan juga. Ini laki-laki semua di sini. Gitu. Tempat kita memang mencari Allah punya ridho, Tuhan kita selamat itu. Perjalanan hidup kita untuk menghadap Sang Ilahi. Kalau nggak kasih duit gimana? Majelis taklimnya. Kurang tahu ya kalau itu. Udah nggak usah dikasih duit lah majelis taklim. Lebih baik ke istri dan anak. Iya, sedekah ya. Karena kalau ke istri anak itu wajib ya hukumnya ya. Iya, nanti kan kalian jadi bapak tuh. Kita punya anak, itu wajib itu dikasih makan tuh. Iya, lebih wajib ke situ kan. Tapi tak dulu kan kiainya ngomel-ngomel sini. Gimana dong? Gara-gara habis aja nggak dikasih duit ini. Gimana dong? Serba-serbi ya. Itulah banyak masalah iman. Ujung-ujungnya duit kan, bener nggak apa yang dikatakan Nabi? Bener nggak ujung-ujungnya duit? Coba kalau uangnya banyak. Itu masalahnya, makanya hati-hati. Orang Islam itu cobaannya uang. Hati-hati, jangan sampai menjatuhkan martabat kita gara-gara uang. Ya bang ya. Jadi lebih afdal ke istri ya. Kalau ilmu Allah itu kan gratis. Ilmu Allah itu gratis dari Allah itu. Kan Allah yang punya ilmu. Benar nggak? Ilmu punya Allah. Darajat, pangkat, kedudukan, kemuliaan punya Allah. Ya. Ya kita tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Utamakan yang wajib. Ya. Yang wajib. Kalau ada lebih ya sedekah apa-apa, sedekah, infak, zakat ya. 5.000 adanya 5.000, adanya 10.000. Makanya kalian belajar ngaji di sini, kasihan bapak-bapak ibu kita yang petani itu, kasihan. Bapak saya juga petani, apa itu petani itu di Karawang tuh, sawahnya di Karawang. Nandur sendiri itu barat padi itu. Kasihan. Makanya kita jangan sampai membebani orang tua kita, bukan membebani negara. Kalau negara wajib kita bebani, karena 5 sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden doang, anak-anaknya. Ya kalian juga bikin proposal yang banyak-banyak, minta tuh ke camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, ambil bikin proposal sebanyak-banyaknya, minta itu uang rakyat. Ingat ada 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu rakyat Indonesia bukan? Udah dapat apa dari pemerintah kita? Udah dapat duit belum? Udah dapat duit dari Pak Jokowi? Udah
Udah dapat duit dari Pak Menteri, minta, ambil. Itu haknya kamu, rakyat Indonesia. Iya bang. Kerja aja di rumah bang, nggak usah jadi tukang ojek. Ketik-ketik aja proposal. Wahai Presiden kami yang baru. Terus apa lagi dulu? Kami yang apa lagi deh? Ya itu, tulis aja, minta tuh ke pejabat-pejabat uang rakyatnya. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti ku angkat engkau manusia. Begitu ya? Iya, pejabat-pejabat itulah urusannya. Kalau sama kiai, sama ulama, sama habaib, sama ustadz, itu kita minta barokahnya dari Kanjeng Nabi. Berkahnya ilmu Allah, dia berilmu alim, ahli fikih, ahli ilmu Al-Quran, ilmu agama Islam. Itu kita harus hormat. Gitu. Lebih hormat daripada pejabat. Karena di atasnya pejabat adalah para ulama. Makanya presiden itu harus dekat sama ulama. Karena ulama itu adalah yang menasehati. Oh Pak Presiden nggak boleh maling. Oh Pak Presiden nggak boleh KKN. Itu yang menasehati para ulama. Oh Pak Presiden jangan angkat subsidi, nanti rakyat miskin tambah melarat. Jadi wajib istri, anak-anak barulah kalau ada lebih ke Pak Kiai. Nah, itu aja ya Bang ya. Kalau insya Allah kalian semua jadi orang kaya yang tidak menjadikan lupa kepada Allah. Karena setiap umat akan diberikan cobaan dengan kekayaan, dan jangan sampai harta itu melupakan kalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, ini udah selesai belum nih? Bentar lagi ya berarti. Berarti satu lagi pertanyaan ya Bang ya. Oke, berarti nanti kalau ada kata-kata mohon dimaafkan sesama Muslim, saya orang Islam dan kalian orang Islam, mohon saling memaafkan. Saya juga minta maaf dan batin. Kalau sama orang kafir gak ada urusan. Lakum dinukum waliyadin. Kamu jalannya beda, kita jalannya beda. Oke bos. Muhammad Rifan juga bukan Habib ngomel-ngomel, bukan. Habib memberikan kalian itu harus percaya diri, harus percaya diri. Kita harus percaya diri dengan diri kita. Allah sudah kasih kita iman Islam. Paling tingginya derajat itu orang Islam. Nih kalian itu derajatnya tinggi itu. Nih Ustaz, paling tinggi derajatnya itu orang Islam. Oke Pak, satu lagi. Ada yang mau bertanya tuh di belakang. Izin bertanya, Beb. Abah pernah berkata, orang yang malas itu orang yang sangat jauh dari rahmat Allah. Dan bagaimana kita ketika sudah sangat malas, agar kita bisa keluar dari kemalasan itu? Begitu Bang. Buat orang yang miskin Bang.
Kalau kata apa orang miskin itu orang apa? Bukan orang miskin. Kalau kata Umi kan orang miskin itu orang yang malas. Kalau kata Abah orang yang malas itu orang yang sangat jauh dari rahmatnya Allah. Sangat jauh dari rahmatnya Allah. Sampean bilang maksudnya bagaimana itu? Agar kita bisa agar kita bisa keluar dari kemalasan itu. Tapi Gimana caranya? ya caranya gimana? Kan kita bisa dikehendaki oleh Allah untuk keluar dari malas, apakah kita akan ada terusan permalasan seperti itu? Jadi begini Bang, kalau para ulama-ulama, para orang-orang soleh, orang-orang yang sukses ya, kan ada orang-orang sukses yang kaya, ada orang-orang sukses yang alim, soleh, masuk surga. Ada orang-orang yang sukses di dunia tapi masih masuk neraka. Ada orang kafir yang kaya-kaya masuk neraka. Kalau orang Islam walaupun miskin masuk surga dia. Makanya Allah nggak minta untuk jadi orang kaya, enggak, Allah nggak suruh. Tapi berusahalah menjadi orang yang bisa bersedekah, mencari rezeki yang halal dengan berdagang, bersilaturahmi, supaya kalau kamu punya uang banyak, kamu bisa kasih orang miskin. Itu disuruh Allahnya begitu, bukan jadi orang kaya yang buat dirinya sendiri. Kalau kita jadi orang kaya kan uang kita banyak tuh, ada 10.000, ada 20.000, ada 100.000, bisa ngasih-ngasih. Yang kedua, kalau orang malas jauh dari rahmat Allah, yang pertama itu kita harus paksa aja, lagi malas ngaji, kebalikannya kita ngaji. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yang penting udah ngaji walaupun sedikit. Apalagi tuh malas lagi sholat, wudu cepat-cepat cuci muka, wudu sholat nggak sholat, duduk aja dikit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lama-lama kita berdiri sholat, karena itu harus dipaksa. Nah, ketika datang malas kita harus paksa diri kita, karena kemalasan itu ya memang sifatnya manusia, sifat manusiawi sifatnya. Tapi kita harus paksa, kita malas ngaji nih. Pasti anda-anda ini malas ngaji kan? Yang pegang Quran mana? Yang pegang Quran. Coba angkat tangan yang pegang Al-Quran. Satu tuh, mana? Ya bener lah, jangan bohong-bohong. Jangan bohong-bohong. Tak nyoblos, dibilang nyoblos. Jadi ada berapa orang? Coba angkat satu, hiji lo, telu, apa, limo, 6, 7, 8, 9 tuh anak SMP paling banyak. Berapa tuh yang benernya anak SMP yang bohong nih? Berapa tuh bang? Itu jadi berapa tuh? Coba angkat tangan yang bener dong, jujur. 1, 2, 3, 4, 5. Wahidun isnaini, salasatun, arba'atun, khamsatun. Berapa tuh? 30 ya? Berapa? Khamsulatus ini. Ya. Arba'ah wa isrina. Arba'ah wa isrin. Nanti dikasih oleh-oleh kan? Yang bawa Al-Quran dikasih oleh-oleh itu. Nanti sama Pak Ustadz kita, Pak Kiai kita, siapa namanya kan? Muhammad Rifan. Ini ketua keamanan, Bang. Ini derajatnya seperti sahabat Nabi di zaman Nabi. Surga itu ada 7, saya kasih tahu. Surga itu ada 7. Paling tinggi apa surga? Itu tempatnya siapa itu? Apa sahabat-sahabat Nabi itu yang masuk di situ? Sama nabi-nabinya. Ada juga orang biasa yang masuk di situ, yaitu
itu orang-orang yang seperti ini ikhlas. Itu tempat-tempatnya orang-orang yang ikhlas. Kalau kerja, ya buat amalan di akhirat. Kalau lagi malas, hitung-hitung biar ibadah lah, buat pahala. Itu orang-orang ikhlas itu orang-orang darajatnya tinggi seperti para sahabat-sahabat Nabi. Makanya kita jangan nggak ikhlas. Kalau orang nggak ikhlas kerjanya asal-asalan, nyapu. Jelas-jelas ada kotoran kucing. Bang, ini cerita benar ini ya. Jadi saya pernah ada pekerja lagi bereskan tempat parkiran mobil. Bang, tolong dong dibersihkan. Tapi ada kotoran kucing, nggak dibersihin sama dia. Karena yang dibersihkan cuma rumput-rumput, daun-daun. Ini bukan cerita ini, cerita udah lama, ini bertahun yang lalu. Itu ada kotoran kucing, Bang, kenapa nggak dibersihin? Nggak ada kotorannya, katanya nggak kelihatan, warnanya abu-abu. Nah itu apa? Itu bukan kotoran kucing katanya, itu batu katanya. Bang, coba itu dicium nggak baunya? Dicium, Bang. Kalau bisa dicicipin tuh sekali. Ya kita nggak boleh ngomel-ngomel ya kan, Bang. Kita nggak boleh ngomel, kita nggak boleh marah-marah. Kayak Nabi itu tenang aja, sabar aja, tenang Nabi itu orang. Makan kurma, Nabi nggak makan banyak, ya makan sahabatnya. Tapi Nabi balas apa? Ya kalian lebih banyak makannya, sampai biji-bijinya aja hilang dimakan kalian. Nabi itu juga orang pintar. Jadi kita jangan marah, jangan bilang, lo nggak lihat mata sebesar biji mata lo, mana? Biji mata lo mana? Kita nggak boleh kalah kasar, jangan. Harus santun menyampaikan, Bang. Itu coba diambil, Bang, waktu abu-abu itu, Bang. Sudah diambil. Oh, lembek ya? Kecil, Bang, krecet, Bang. Dicium, Bang. Itu kotoran bukan? Oh iya, kotoran. Oh ya udah, Bang. Ini kan kalian aja dicicipi, Bang. Batu apa kotoran tuh. Dia kan jadi orang yang kita kasih tahu tidak sakit hatinya. Karena kita tidak bisa memarahi pekerjaan orang dan memarahi pekerjaan kita, nggak bisa. Karena antara ikhlas dan ikhlas itu hanya urusan Allah yang tahu hati orang yang ikhlas. Kerja asal-asalan, dia kan parkir mobil miring. Bang, mobilnya miring ini, Bang. Nggak miring, Bang. Masa kita harus bilang otak lo miring? Bang, ini ada garisnya nih, Bang. Nah, posisinya seperti ini, Bang. Nah, kalau ada mobil nempel, Abang nggak usah keluar dari mobilnya. Pintunya tertutup, sempit jalannya. Harus nasihati baik-baik. Jalannya tadi apa tadi, Bang? Ini ke mobil apa? Diberikan oleh-oleh kan oleh yang hafal Quran, yang jawab juga dikasih juga, Bang. Ntar diantarin sama dia, kalau nggak ada apa kejar ini namanya Muhammad privat. Harus ikhlas. Kalau kita ikhlas, apapun akan ringan. Kita pergi taklim, saya ikhlas ini ngaji, saya ikhlas taklim, saya ikhlas di pondok pesantren karena Allah. Ya Allah, sayangi saya, ya Allah. Mudah-mudahan saya jadi orang yang sukses dunia akhirat. Itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses itu karena dia punya keikhlasan. Bikin HP, coba kalau kita nggak ikhlas, bikin HP-nya bentuknya jadi kotak-kotak, jadi kayak tahu tempe, bentuknya jadi kayak moncong. Tapi kalau dengan perasaan, dengan ikhlas, kalau gaji itu nggak seberapa. Tapi yang saya dapat ilmunya. Saya bisa bikin HP merek sendiri. Mereknya apa, Bang? Samsung. Bang Samsung. Korea punya Samsung, kita punya Samsung. Merek HP-nya apa, Bang? Samsung aja lah. Bikin motor. Kita beli Yamaha, Honda. Sekali-kali bikin sendiri merek motor sendiri. Yamaha. Padahal banyak yang kerja di Cikarang bikin motor, pabrik Honda, tapi pada nggak ikhlas, akhirnya nggak jadi motor pun nggak jadi, yang jadi orang Jepang.
Orang kitanya kali nggak ikhlas, pejabatnya nggak ikhlas, karyawannya juga nggak ikhlas, enggak gaji semprit, pejabat juga enggak, yang penting gua kenyang. Sama-sama jahat jadinya. Ada di luar negeri ada namanya apa sih, Rossi dia namanya, Rossi. Di Indonesia juga banyak tuh Rosimin namanya. Pembalap-pembalap jalanan yang hebat-hebat juga. Padahal dikumpulin bikin sirkuit, ya enggak? Ada penghasilan duit pejabat kita, tapi nggak bikin ke situ tuh pejabatnya, karena nggak makin mau dibilang dari bang ya, jangan sampai kita nggak ikhlas ya. Itu dipaksa ya bang ya, kalau malam itu dipaksa mengaji, paksa aja. Malam ini mengaji, paksa yang baik. Oke bang, sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.